Allah sebutkan bagaimana bentuk pertolongan orang beriman kepada orang beriman yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu tuh. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini ada dalam makna share. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ada dalam makna apa? Share. Men-share konten kebaikan. Share tentang sunnah. Share tentang Quran. Tentang hadis. Ya, men-share ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena boleh jadi dengan konten yang kita share tadi dan saudara kita membacanya, dia bisa terpengaruh dengan konten tersebut. Akhirnya selamatlah dia dari dosa-dosa. Selamatlah dia dari kejelekan. Misalnya sudah ada niat mau korupsi. Ada niatnya korupsi. Tiba-tiba pagi-pagi bunyi HP-nya. Ping gitu. Dia lihat, wah. Biasa ya notifikasi kan. Lihat, wah. Lihat. Dia baca. Dia baca, sadar dia. Masya Allah. Sadar dia. Dia bertobat kepada Allah. Nggak jadi dia korupsi. Bisa terjadi seperti itu. Atau seorang yang punya dendam dengan saudaranya. Dia punya dendam dengan saudaranya. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ya, bunyi. Ada notifikasi. Dia lihat. Oh, ini ada yang share tentang saling memaafkan dan lain sebagainya. Akhirnya dia sadar. Akhirnya dia apa? Dia sadar. Apa yang terjadi? Dia nggak jadi dendam, dia nggak jadi benci dan lain sebagainya. Itu tadi. Berarti kita telah menyelamatkan saudara kita. Dan itu bukan cuma satu orang, bisa jadi sampai 1.000 orang, bisa jadi sampai 3.000 orang, bisa jadi 500 orang, 700 orang, tergantung berapa follower kita yang ada Instagramnya, ya kan? Atau berapa pengikut kita yang punya Facebook, atau berapa subscriber kita yang punya YouTube. Kita lihat, Masya Allah. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Dan setiap orang punya teman yang berbeda-beda. Kalau misalnya ada seorang ustadz share konten, teman-temannya ustadz itu ya, itu saja yang ada di situ. Ya, ketika teman ustadz yang ada di situ dapatkan konten kebaikan dari seorang ustadz, lalu kemudian dia share di akunnya juga, tentunya teman-temannya dia beda dengan teman-teman ustadz tadi, beda. Jadi terus menyebar seperti jaring laba-laba. Seperti jaring laba-laba. Masya Allah. Satu orang share kepada 10 orang. Dari 10 orang masing-masing punya teman 10 orang. Jadi 100. Dari 100 orang masing-masing punya 10 orang. Jadi 1.000 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Orang beriman laki-laki perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, Allah sebutkan bagaimana bentuk pertolongan orang beriman kepada orang beriman yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu tuh. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Amar ma'ruf dia. Ajak kepada yang ma'ruf. Bukankah itu konten? Ya kan? Bukan sekedar kita datang kepada dia. Kamu jangan lakukan, atau kita katakan kamu lakukan ini. Ini bagus. Ini ada hadisnya. Ini sunnah dan seterusnya. Bukan. Tapi masuk di dalamnya amar ma'ruf adalah menyebar konten kebaikan untuk mengajak mereka melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tayyib. Itu. Jadi orang beriman dengan orang beriman lain saling bantu-membantu atau menolong sebagian yang satu dengan sebagian yang lain dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Nah, itu kita cerita masalah dosa minum-minuman keras misalnya, kita cerita masalah dosa berzina, kita cerita masalah dosa ini, dosa itu, kita sampaikan konten itu, Masya Allah, itu masuk dalam yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari kemungkaran.
Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'ullaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim, maka mereka itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid yang pertama halaman 305, beliau sebutkan bahwa di antara tanda iman yang wajib, ini kaitannya dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Di antara tanda iman yang wajib adalah seorang mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kalau dia ingin saudaranya, kalau dia ingin dapat kebaikan, maka dia ingin juga saudaranya dapat kebaikan. Kalau dia ingin dihindarkan dari kejelekan, maka dia ingin saudaranya juga dihindarkan dari kejelekan. Maka apa kata Imam Ibnu Rajab? Kata beliau, ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka sesuatu itu ada pada dia. Kalau dia nggak suka tersesat, maka dia ingin saudaranya juga tidak tersesat. Apa yang dia lakukan? Share. Mengingatkan dia dengan konten-konten tadi. Apa itu namanya? Itu namanya share, berbagi. Coba, jarang kan kita lakukan? Coba kalau kita lihat antara share dengan like, mana banyak yang kita lakukan? Paling like. Ada lagi yang orang sama sekali nggak peduli dengan orang lain. Pokoknya dia nonton, asik, dia senang, dia, wow, Masya Allah, bagus yang gini. Sudah, selesai. Saya taruh HP. Padahal kita cuma klik satu, like, satu, share, selesai. Mau klik yang ketiga, komen misalnya, wah, lebih bagus lagi tuh. Tapi kan komen harus nulis. Kalau dia nggak mau repot, klik dua, satu, dua. Klik, like, klik, share. Ya. Like and share di sini gitu. Sudah, Masya Allah mudah. Tapi sekali lagi, ini enggak kita lakukan. Sayang sekali. Akhirnya apa? Konten-konten kejelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, konten yang membawa kepada keburukan, konten yang merusak anak-anak negeri tersebar di mana-mana karena mereka semangat men-share itu dan kita tidak.